update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ingar-bingar kehidupan selebriti Indonesia tidak hanya identik dengan dunia gemerlap dan mengejar popularitas karir semata. Buktinya di sela kesibukannya mengejar fulus dan kehidupan duniawi, sederet selebriti juga menabung dan berinvestasi untuk di kehidupan di hari kemudian, alias kehidupan akhirat. Ada yang membangun masjid, pondok pesantren dan rumah tahfiz, atau tempat para penghafal Al-Quran. Ivan Gunawan salah satunya. Meski dihujat sana-sini gegara penampilannya yang terlalu feminim maskulin, Igun ternyata berhati mulia. Selain membangun masjid Indonesia di Uganda, Afrika Timur, Igun juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dan saat ini sedang membangun rumah tahfiz di Jakarta. Di dekat rumah aku itu tadinya ada tempat yayasan yatim piatu dan tahfiz Quran, tapi mereka itu masih ngontrak tempat gitu, jadi ketemu satu tanah wakaf gitu kan, dan akhirnya kita bangun rumah tahfiz Quran dan juga yayasan yatim piatu, dan alhamdulillah sampai hari ini ada 100-an ya. Hidup itu kan bukan hanya untuk kebutuhan dunia aja ya, tapi kita hidup di dunia ini memang untuk berbagi gitu kan. Ya, kalau Ivan Gunawan investasi akhirat dengan membangun masjid dan rumah tahfiz, Raja YouTuber Indonesia yang juga suami Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, akhirnya bisa mewujudkan impian lamanya, membangun pondok pesantren penghafal Al-Quran yang diberi nama Pesantren Aha Bina Uma Tebu Ireng yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat. Bangunan pesantren Atta yang dibangun di atas tanah seluas 20 hektar itu pun terlihat sangat modern dan futuristik. Emang ini udah niat dari lama, akhirnya ini bisa terlaksana. Ya semoga nanti bisa banyak hafalan Al-Quran di sini, banyak adik-adik kesayangan Nabi di sini, dan bisa banyak bermanfaat lah buat masyarakat juga. Ketika Atta Halilintar bisa mewujudkan impian lamanya membangun pondok pesantren yang jadi tabungan akhiratnya, aktor Teguh Wisnu juga nggak mau kalah. Bersama komunitasnya, Wisnu membeli tanah seluas 400 meter persegi di Yokohama, Jepang, yang nantinya akan dibangun sebagai masjid Indonesia pertama yang ada di kota tersebut. Bahkan sempat menangis haru saat azan di acara groundbreaking alias peletakan batu pertama Masjid As-Solihin, Yokohama, Jepang. Kalau ide kan sebenarnya dari pihak Jepang ya, dari warga negara Indonesia yang ada di Jepang, terakuisisi tanahnya. Nah, habis itu bangun bangunannya gitu. Dan bangunannya bukan hanya untuk sholat saja di situ ya, jamaah buat sholat, bukan itu saja, tapi jadi Islamic Center juga insya Allah. Saya bilang, Ustadz boleh nggak? Saya mudah-mudahan bahasa itu saya menjadi orang pertama yang azan di tanah ini gitu. Banyak kurangnya juga sih Mas, masih belajar. Makasih ya. Di saat Teguh Wisnu baru memulai tabungan akhirat dengan membangun masjid di Yokohama, aktris yang kini jadi pendakwa Okky Setiana Dewi sudah duluan punya tabungan akhirat lewat pondok pesantren tahfiz Maskanul Hufaz yang didirikannya di Bintaro, Tangerang Selatan. Gak puas cuma di Indonesia, Okky juga berencana membawa santri-santriwatinya belajar Al-Quran sampai ke Mesir. Pesantren ini kan non-profit ya teman-teman semua. Pesantren ini didirikan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang sebagian anak-anak kita ini nggak punya kesempatan belajar karena kurang dana. Harapannya anak-anak kita ini tidak hanya belajar di Indonesia tapi juga bisa melihat dunia lebih luas, networking ya, supaya anak-anak Indonesia kita bisa dapat peluang untuk bisa belajar di luar negeri.